lagi di podcast Culture. Yo. Nah, kembali lagi dengan aku Esther, host kalian yang imut. Nah, hari ini seperti biasa podcast kita akan menceritakan atau membicarakan atau menggosip tentang budaya atau yang lagi viral di dunia maya dan musik. Nah, kali ini beda. Kita akan menceritakan atau menguli sebuah film, guys. Nah, jadi untuk mengulik film ini, aku mendatangkan 4 tamu spesial kita, yang 2 diantaranya adalah narasumber dan 2 diantaranya lagi yang untuk kita edukasi, guys, yang belum menonton film ini. Nah, yang di sebelah kanan saya adalah narasumber kita. Bisa diperkenalkan dirinya, Kak? So, halo guys, nama aku Juni dan aku Nabila. Oke, jadi dua narasumber kita yang bernamakan Juni dan Nabila. Betul. Dan teman-teman kita yang akan diedukasi, bisa perkenalkan dirinya? Halo, nama aku Nesa, aku Tasya. Oke, jadi yang akan kita edukasi namanya Nesa dan Tasya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas 2 film yang bikin kita kayak kaget. Oh my god. Tapi kita di sini untuk memahami kisah-kisahnya. Nah, kisah-kisah yang ada di dalamnya, yaitu film Inside 1 dan Inside 2. Ini adalah sebuah film sequel dari Pixar. Segmen pertama akan kita lakukan sebuah introduction, perkenalan tentang film Inside Out ini. Oke, kita mulai dengan film Inside Out pertama. Film ini dirilis pada 2015 dan berceritakan tentang seorang anak perempuan bernama Riley yang harus berpindah kota dikarenakan ayahnya berpindah tugas saat kerja. Nah, yang bikin film ini unik dan menarik, film ini menggambarkan emosi sebagai karakter di dalam kepalanya anak tersebut, yaitu Riley, yang terdapat 5 karakter utama dari emosi itu. Yang pertama, joy atau kebahagiaan, sadness kesedihan, anger kemarahan, fear ketakutan, dan yang kelima disgust, jijik. Nah, menurut aku karena aku sudah nonton, aku paling suka disgust ya karena dia tuh sangat mengayomi sekali perannya di sini. Ada yang mau disampaikan? Tentu saja. Jadi walaupun ini film animasi ya, itu film itu bukan buat anak-anak doang. Kita orang dewasa atau remaja juga cocok menontonnya karena film ini tuh walaupun sederhana, dia sangat emosional, sangat relate buat kehidupan kita. Jadi film ini mengajarkan kita bagaimana otak bekerja kalau kita menghadapi sesuatu perubahan yang besar dalam hidup kita gitu. Nah, yang paling menarik itu adalah justru dengan kesedihan itu kita bisa mendapatkan dukungan dan memahami diri kita sendiri jauh lebih baik. Jadi film ini tuh ngajarin kita kalau ternyata semua emosi itu penting ya. Yes, betul. Bukan hanya ingin bahagia terus. Kalau kita ingin bahagia terus, malah emosi kita jadi kayak nggak seimbang gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, itu film Inside Out 2. Nah, for your information guys, Pixar akhirnya merilis sequelnya. Jadi ada 2 sequel ya, yang tadi aku bilang. Dan kali ini ceritanya lebih kompleks guys, karena Riley ini diceritakan dalam film ini telah memasuki masa remaja, yang biasanya di situ kita agak puber gak sih? Yes. Ya bener banget guys. Jadi film Inside Out yang kedua itu lebih kompleks perasaannya karena beranjak remaja, jadi emosi kita tuh tidak simple seperti waktu kita anak-anak ya kan. Jadi ada 4 emosi baru di film Inside Out 2 itu. Pertama itu ada kecemasan, anxiety. Jadi yang kedua itu ada iri hati sama orang yang ya mungkin lebih baik dari kita, padahal itu perasaan kita sendiri ya. Terus ada embarrassment, malu-malu itu. Jadi dan yang terakhir itu ada bosan, karena nggak tahu ya, kalau puber tuh semuanya terasa membosankan nggak sih guys?
Jadi itu aja 4 emosi yang baru di Inside Out 2 itu. Oke, ini menarik banget sih karena saat remaja emosi kita lebih rumit. Ada kecemasan, ada iri, ada rasa malu untuk melakukan sesuatu gitu. Ya nggak sih? Betul. Wah, jadi lebih realistis gitu ya. Karena pas kita remaja tuh kita benar-benar mengalami semua emosi itu. Wow, aku jadi tertarik lagi nih untuk nonton. Ayo. Nah, untuk segmen ketiga kita akan membahas perbedaan Inside Out. Nah, kalau dibandingkan setelah apa yang sudah diberikan, informasi yang diberikan dari narasumber kita tadi, menurut kalian nih, kalian juga boleh ngasih opini sih. Apa yang paling mencolok antara Inside Out 1 dan Inside Out 2? Apa perbedaannya yang paling mencolok? Kalau Juni? Buat aku sih perbedaannya itu ya, Inside Out 1 itu lebih fokus ke memahami rasa sedih dan perasaan kita sendiri karena masih kecil itu masalahnya belum terlalu kompleks gitu, Betul, nggak complicated, nggak ada iri-irian sama orang karena kita belum paham ya kan. Terus kalau Inside Out 2 itu lebih kompleks tuh guys. Jadi Karena dia udah remaja ya. ya betul. Jadi dia tuh di Inside Out 2 tuh menceritakan tentang perubahan emosi kita saat remaja gitu. Yang tadi aku sebutin ada iri-irian gitu, ada cemas juga buat semua masa depan gitu. Terus ada malu-malu juga. Apa terakhir tadi? Bosan. Anyway. Iya, bosan. Karena ya semua terasa membosankan kalau kita dewasa gitu. Iya, sih, iya. kan? Iya. Oke. Oh iya, dan di Inside Out kedua ini si karakter Joy ini dia mulai kehilangan kendali karena ada karakter anxiety yang lebih mendominasi. Jadi ini relevan membuat kita yang pernah atau sedang mengalami overthinking jadi Tertekan gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau si anxiety ini tuh kayak bos baru yang ada di kepalanya si Riley ini ya. Iya, bisa. Ya bener-bener bukan Bisa Johnny bilang kayak lagi gitu, ya kan? iya. Nah, untuk segmen keempat kita akan membahas pelajaran berharga dari Inside Out 1 dan 2. Nah, oke guys, jadi dari dua film tadi, Inside Out 1 dan Inside Out 2, kita bisa ambil banyak pelajaran kehidupan nggak sih? Iya, Dari apa yang benar, kita benar. terima tadi dari mereka dan juga dari semua yang aku sebutin lagi. Nah, coba kalian juga boleh ikut sih. Coba sebutkan satu pelajaran yang menurut kalian paling berharga yang bisa kalian dapat dari informasi yang telah diberikan tadi. Siapa mau duluan? Oke, kamu dulu. Jadi dari film itu sebenarnya banyak yang bisa diambil ya kan. Tapi pelajaran utama buat aku di sini tuh semua emosi itu penting guys. Jadi bukan bahagia doang. Kita di dunia ini bukan mau bahagia ketawa-ketawa doang karena kalau kebanyakan bahagia juga nggak mungkin kan, bagus. kayak orang gila gitu nggak stabil emosinya. Jadi sedih, cemas, iri mungkin bisa buat kita lebih Memotivasi lebih baik. diri. Iya, memotivasi kita buat jadi lebih baik. Tapi dibalancein gitu. Jadi kalian tuh jangan menekan perasaan kalian sendiri karena semua perasaan itu penting dan ada peran pentingnya dalam kehidupan kita gitu. Aku setuju sih apa yang Juni bilang tadi. Dan buat aku di Inside Out kedua ini mengajari kita bahwa emosi kita itu pasti akan berubah seiringnya usia kita bertambah. Betul nggak sih? Wajar. Ya kan? Wajar banget nggak sih? Iya, wajar. Menurut aku ya dari yang kalian jelasin itu, aku tuh belajar kalau kita tuh nggak boleh menekan perasaan kita sendiri. Jadi kita tuh harus ngeluarin semua emosi atau perasaan yang kita punya. Kalau aku nih ya, mungkin belajar bahwa nggak ada emosi itu yang nggak berguna. Semuanya pasti berguna dan semuanya tuh nggak semua emosi itu buruk. Pasti ada yang baik kok. Oh, jadi kita harus menghargai gitu kan? Ya, Menghargai semua semua emosi emosi yang kita punya. Nah, aku juga mau share fun fact nih guys. Jadi yang setelah aku searching, ada beberapa fakta menarik tentang Inside Out. Jadi ada 3 yang aku dapat. Yang pertama itu Pete Docter
sutradara film Inside Out 1 dan 2 ini ternyata terinspirasi dari perubahan emosi anak perempuan sendiri. Jadi ini bisa kita katakan nih based on true story guys. Jadi kayak ini pengalaman yang dia pantau sendiri yang terjadi oleh anaknya. Oh gitu ya, pantas relate banget ya sama Iya, film kita. kayak kehidupan sehari-hari nggak sih? Nah, yang fakta kedua, Inside Out pertama tuh awalnya memiliki lebih dari 5 emosi. Jadi sebenarnya ada 7 emosi, tapi 2 emosi ini kayaknya karena ada perubahan lain, jadi tidak dimasukkan karena kayaknya kurang relate untuk anak-anak pada umumnya. Yang pertama itu surprise atau kaget, dan yang kedua itu pride atau bangga. Kayaknya itu sebenarnya bisa dimasukin ke Inside Out 2 nggak sih? Iya, Kalau yang pride bangga, soalnya kita kan banyak prestasi nggak sih, sering bertambahnya usia gitu kan. betul. Nah untuk yang terakhir, yang ketiga di Inside Out 2, desain karakter anxiety yang tadi dibilang oleh teman kita Juni, itu dibuat lebih tinggi dan kurus. Kayak kenapa? Karena untuk mencerminkan rasa gelisah. Jadi kalau misalnya kita lagi kena kecemasan anxiety, kita itu bakal badan kita kayak rapuh gitu nggak sih? Kayak nggak ada keinginan untuk melakukan sesuatu nggak sih? Betul kan? Betul. Keren banget sih Pixar, selalu buat film yang out of the box, keren banget. Ya, aku juga nggak nyangka sedetail itu. Jadi makin penasaran nih buat nonton. Atas nama Bang Alex. Sayang banget ya. Jadi kayaknya kita harus mengakhiri ini dengan segmen 6 guys. Jadi segmen penutup nih akan kita akhiri dengan aku pengen nanya dulu sih. Boleh. Apa pesan yang ingin kalian sampaikan untuk pendengar podcast kita nih yang dari tadi mendengarkan podcast kita dengan sabar? Nah, tentang film nih. Siapa mau mulai? Ada kayak mau ngasih pesan? Yaudah aku aja. Jadi pesan dari aku buat kalian nih guys, terutama Gen Z nih. Sini Gen Z semua kan? Iya, Gen Z. Culture banget. Terus jangan takut buat nunjukin perasaan kalian. Tuh, mau kalian itu cemas terhadap apa yang bakal terjadi ke depannya, mau kalian sedih, mau kalian ya pokoknya ada masalah apapun, kalau bisa itu jangan Berlebihan. jangan dipendam gitu, jangan dipendam sendirian karena nggak bagus buat mental health. Gen Z kan Mental health dikit. mental health Broken itu harus home. dijaga banget Iya. ya. Jangan gengsi ya guys buat nunjukin perasaan kalian itu. Biasain buat nunjukin perasaan kalian supaya Emosinya nggak ketahan. supaya emosinya nggak tahan di otak kalian gitu. Yang membuat jadi complicated kehidupan ya. Nah, sendirian memendam emosi itu nggak bagus dan nggak enak juga ya kan. Ada yang lain? Itu sih. Aku menambahkan ya. Jadi jangan ragu atau jangan malu untuk berbagi perasaan kita kepada orang lain. Dukungan dari orang lain itu bisa jadi membantu kita menghadapi emosi kita yang sulit itu. Enggak sih? Kalau dari aku ya, aku tuh belajar kalau kita tuh harus menerima diri kita sendiri dan menerima setiap emosi yang ada dalam diri kita. Aku juga Nes. Dan aku kayaknya bakal mulai menghargai nih film-film animasi yang punya makna dalam seperti ini. Jadi kalau yang bisa aku simpulkan nih dari podcast kita ini hari ini, kayaknya kita itu harus lebih menghargai diri, emosi, lebih menjaga mental health kita. Apalagi kita Gen Z kan zaman sekarang dikit-dikit mental health. Nah, kayaknya kita harus lebih mengekspresikan diri kita lagi sebagai Gen Z di dunia yang fana ini ya. Benar sekali. Benar. Sayangnya podcast kita harus berakhir di sini guys. Makasih ya. Aku mau ngucapin makasih pada Juni, Bila, Nesa, dan Tasya udah berpartisipasi bareng aku. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Bye bye. Thank you. Bye bye. Culture. Lagi.